sukses memastikan final UCL musim ini usai menghentikan perlawanan Arsenal, di mana anak asuh Luis Enrique secara mantap mampu menang 2-1 di leg kedua untuk kemudian lolos partai puncak dengan agregat 3-1. Sebuah hasil yang mungkin memang sangat layak diraih PSG, mengingat perjalanan mereka musim ini yang luar biasa. Kepergian Mbappe justru membuat Enrique bebas untuk memilih opsi mau ngalirin serangan dari mana aja. Sehingga terbukti, PSG musim ini jadi salah satu tim yang permainannya paling atraktif. Sementara itu, kekalahan ini pada akhirnya membuat Arsenal kembali puasa trofi dalam 5 musim terakhir. Tentu harapan itu sejatinya bisa saja terbuka, andai nggak ada sebuah kejadian di menit 79 yang membuat segalanya runtuh. Untuk itu, yuk sama-sama kita bahas sisi lain dari pertandingan yang secara permainan gak kalah seru dari match Inter versus Barca kemarin. Di bawah sorotan gemerlap dan sorak-sorai pendukung di Parc des Princes, Paris Saint-Germain secara mantap mampu menorehkan kisah epik yang mungkin akan mereka kenang selamanya dalam sejarah Liga Champions. Dengan keanggunan bak dewa-dewa sepak bola, pasukan Luis Enrique sukses menghajar Arsenal hingga tak berkutik, memastikan tiket final UCL 2024-2025 dengan kemenangan agregat 3-1 yang menggetarkan. Malam itu, semua orang menjadi saksi bagaimana PSG menari di atas puing-puing mimpi The Gunners, mengukir supremasi yang tak terbantahkan. Semuanya bermula di Emirates Stadium, London, ketika PSG melancarkan serangan kilat yang membuat Arsenal terpana. Baru 4 menit pertandingan berjalan, Ousmane Dembele secara tegas melepaskan tembakan kencang yang menghantam tiang sebelum bersarang di gawang David Raya. Jelas gol itu bagai petir di siang bolong, mengguncang 59.664 penonton yang memadati stadion. Arsenal yang menjamu mereka dengan kepercayaan diri usai menggilas Real Madrid 5-1 di perempat final, tiba-tiba tersandung di hadapan ritme mematikan PSG. Meskipun The Gunners berjuang keras, dengan Gianluigi Donnarumma dipaksa melakukan beberapa penyelamatan gemilang, PSG tetap mampu berdiri kokoh dan pulang ke Paris dengan keunggulan tipis namun penuh makna. Sementara Arsenal ditinggalkan dengan luka dan tugas berat untuk membalikan keadaan di Paris. Tiba di leg kedua, Parc des Princes bertransformasi menjadi lautan merah biru yang bergemuruh. PSG yang didukung puluhan ribu supporter fanatik sama sekali tak memberikan Arsenal sedikit pun ruang untuk bernafas. Fabian Ruiz membuka pesta pada menit ke-27 melalui sepakan kaki kiri yang presisi. Gol itu seperti pukulan palu godam yang menghancurkan harapan Arsenal yang baru saja mulai berkobar. Arsenal mencoba bangkit, namun PSG bagaikan badai yang tak bisa dihentikan. Achraf Hakimi, sang pelari kilat dari Maroko, menambah keunggulan pada menit ke-72. Skor 2-0 di leg kedua dan 3-0 secara agregat membuat Parc des Princes bergoyang dalam euforia. Meskipun begitu, Arsenal coba untuk tetap melawan, sampai akhirnya Bukayo Saka bisa memperkecil kedudukan di menit ke-76, memanfaatkan blunder Donnarumma yang gagal menangkap bola. Jelas gol itu seolah jadi setitik cahaya bagi Arsenal, namun tepat di menit 79. Di saat Arsenal menemukan momentum, di saat harapan itu ada di depan mata, Bukayo Saka yang tinggal menceploskan bola ke gawang kosong, gagal memanfaatkan peluang itu jadi gol. Tentu saja, jika itu berbuah gol, mungkin saja ceritanya akan berbeda. Karena sejatinya setelah gol pertama, Arsenal seperti menemukan momentum. Dan itulah yang membuat Mikel Arteta seolah merasakan detak jantungnya berhenti sejenak. Karena setelah itu Arsenal benar-benar kehilangan momentum lagi, ditambah PSG yang mulai bermain pragmatis.
membuat situasinya jadi lebih sulit sampai akhirnya peluit panjang berbunyi dan satu stadion merayakan kemenangan ini. Yap, kemenangan ini jelas bukan sekedar kemenangan biasa, tapi ini adalah pernyataan tegas bahwa PSG telah berevolusi menjadi tim yang lebih dewasa. Setelah menyingkirkan Liverpool di babak 16 besar dan Aston Villa di perempat final, PSG kini menginjak-injak Arsenal, tim yang dianggap favorit setelah mengalahkan Real Madrid. Dembele dengan 8 gol di UCL musim ini adalah tombak utama. Sementara João Neves dengan 51 tackle dan 756 tekanan tinggi, menjadi jantung yang memompa energi di lapangan tengah. Luis Enrique, sang arsitek di balik kejayaan ini, di akhir laga mengatakan jika timnya sangat layak mendapatkan puji syukur. Kami bukan lagi tim yang sama seperti di awal musim, kami telah menulis sejarah, dan ini baru permulaan, katanya dengan penuh percaya diri usai laga. Ya, PSG kini bersiap menghadapi Inter Milan di final pada 31 Mei 2025 di Allianz Arena Munich, dengan misi merengkuh trofi UCL pertama dalam sejarah klub. Di sisi lain, bagi Arsenal, kekalahan ini adalah pil pahit yang sulit ditelan, karena biar gimana pun, Arsenal juga berhasil mencatatkan penampilan yang gemilang di UCL musim ini, terutama saat mereka sukses mengandaskan perlawanan Real Madrid di 8 besar. Mikel Arteta yang telah membawa The Gunners ke semifinal UCL untuk pertama kalinya sejak 2009 tentu tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kami telah berjuang, tetapi PSG adalah lawan yang luar biasa. Kami akan belajar dari ini dan kembali lebih kuat, ujar mantan pemain Everton tersebut. Yap, dengan kekalahan ini pada akhirnya membuat Arsenal dipastikan puasa trofi lagi dalam 5 musim beruntun. Sebuah antiklimaks yang kembali dirasakan semua fans Arsenal yang setia. Meskipun begitu, kredit tetap layak disematkan pada pasukan Miriam London atas perjuangan mereka. Yap, terlepas dari apapun, dengan kemenangan ini PSG tidak hanya mengamankan tempat di final, tapi juga mengirim pesan keras ke seluruh Eropa. Juga mereka sekarang adalah kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Inter Milan yang mengalahkan Barcelona dengan agregat 7-6 akan menjadi rintangan terakhir. Namun, dengan Dembele yang sedang on fire, Donnarumma yang kokoh di bawah Mistar, dan semangat juang yang membara dari semua anggota tim, PSG tampak siap untuk mengguncang Allianz Arena. Yap, malam itu Parc des Princes menjadi saksi dari kelahiran sebuah legenda. PSG bukan lagi sekedar klub kaya dengan seabrek nama besar. Mereka sekarang adalah mesin penghancur yang siap menguasai Eropa dengan generasi baru yang mengandalkan kolektivitas. Dan Arsenal, mereka nggak jelek, tapi mereka hanyalah korban terbaru dari badai Paris yang tak terhentikan.